kasih kepada Oma Esther, lalu Kak Nisa, Om Arlen, bahkan sidang jemaat majelis yang ada di GPTI Nusantara Punten. Terima kasih untuk kepercayaannya bagi kami dari Sekolah Kita Batu bisa melayani di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, tidak akan berlambatan waktu. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada saat sore hari ini kita akan buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan saat sore hari ini saya berikan judul mengasihi Tuhan, lalu tindakannya adalah mengasihi sesama. Di ayat yang ke-31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan yang pertama dan hukum Tuhan yang kedua, yaitu yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Lalu hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Di ayat yang tadi kita baca saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di Injil Markus ini adalah ayat yang paling lengkap ketika kita dihimbau oleh firman Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan keempat hal ini. Di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu di Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37, firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di dalam Injil Markus ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Lalu yang keempat, segenap kekuatan kita. Itu ada dalam pribadi kita masing-masing. Saudara, berbicara tentang hati hanya kita dan Tuhan yang tahu. Amin. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak mengetahui seberapa dalam hati kita mengasihi Tuhan, seberapa dalam keadaan hati kita, bagaimana hati kita, apakah hati kita ini baik-baik saja, dalam kondisi yang bagaimana, tidak ada yang tahu, hanya pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Lalu saudara, di ayat yang tadi kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih di sini agapau. Itu adalah sebuah menyatakan kasih, bukan sekedar himbauan untuk kita mengasihi Tuhan, tetapi menyatakan kasih. Ketika kita menyatakan kasih kepada seseorang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, ada apa saudara? Ada tindakan yang kita lakukan. Bukan sekedar kita mengucapkan aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu Pak, aku mengasihi kamu Ma, aku mengasihi kamu anak-anakku. Bukan sekedar ucapan, tetapi di situ menyatakan sebuah tindakan. Ada yang kita lakukan, ada yang kita tunjukkan, ada yang kita berikan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, memang tidak ada yang tahu keberadaan hati kita seperti apa.
Tetapi dari apa yang kita lakukan, saudara, dari apa yang kita kerjakan, dari tindakan yang kita lihat, bisa dilihat oleh orang lain, itu bisa dirasakan. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Nah saudara, Tuhan itu dalam bahasa aslinya adalah kurios, Tuhan atau pemilik. Tuhan adalah pemilik hidup kita, amin. Maka kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tahu, satu orang pun tidak ada yang tahu keadaan hati kita seperti apa. Hanya pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Nah saudara, dalam hidup kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Dari tubuh ini saudara, kita memerlukan makanan-makanan jasmani, ya kan? Makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik. Lalu jiwa kita juga membutuhkan makanan, yaitu apa saudara? Hiburan, rekreasi. Lalu roh kita membutuhkan makanan. Apa makanan untuk roh kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang menjadi makanan bagi roh kita. Karena ketika kita sudah sampai usia di dunia ini, sudah selesai saudara, tubuh, jiwa kita tidak lagi memerlukan itu, tetapi roh kita kembali kepada pencipta kita. Itulah yang harus kita terus pelihara dalam setiap kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati berbicara tentang apa yang mendasar dari kehidupan kita. Maka Amsal, firman Tuhan mengatakan, Amsal 4 ayat yang 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala apa yang dari patut dijaga. Itu tadi. Tidak ada yang mengetahui seberapa dalam hati kita, hanya pribadi kita dan Tuhan. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu bisa kita realisasikan dari tindakan kita. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Bagaimana ketika kita beribadah, datang beribadah kepada Tuhan? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati. Kita memberikan hidup kita dengan segenap hati. Saudara, kadang-kadang kita tidak dapat mengerti. Tiba-tiba ketika kita menyanyikan satu pujian, seringkali kita meneteskan air mata, bukan? Bukan karena kita cengeng, enggak. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Tuhan tahu seberapa hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan tahu seberapa kita mencintai firman Tuhan. Tiba-tiba ketika kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab ini saudara, gak terasa mungkin kita menitikkan air mata. Iya ya Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa dalam Matius 15 ayat yang ke-18, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau hati kita baik, kita mengeluarkan apa yang baik dari mulut kita. Kalau hati kita baik, kita mengeluarkan tindakan yang baik. Kalau hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketika kita memuji Tuhan pun dengan segenap hati, ada pujian yang kita naikkan. Lalu saudara, dalam kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apa sih tindakannya? Apa sih yang harus kita lakukan? Kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, satu ayat yang tidak asing bagi kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Melayani Tuhan dari hal yang paling kecil. Gunakan itu, lakukan itu, karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa dengan segenap hati. Doakan orang-orang yang kita kasihi. Doakan gembala di tempat ini. Doakan sidang jemaat yang ada. Doakan penopang pelayan di tempat ini, saudara. Setiap doa yang kita naikkan dengan segenap hati pasti Tuhan mendengar. Mengerjakan, melayani di tempat ini, lakukan dengan segenap hati karena kita mengasihi Tuhan. Upahnya dari Tuhan sendiri. Tuhan yang senantiasa. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah berhutang bagi kita. Amin. Ya, Tuhan perhatikan itu. Asalkan kita melakukannya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa. Dalam jiwa ini, saudara, ada perasaan, ada kehendak. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Kita, saudara, mengasihi Tuhan bukan sekedar kemauan kita sendiri. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa juga bisa ditunjukkan melalui apa? Pelayanan yang kita lakukan. Kita melayani Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita dalam menjalani kehidupan ini, saudara, kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulan. Tetapi biarlah senantiasa dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak bebas, tapi biarlah kehendak itu kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tadi ujian yang tadi kita naikkan, hidup kita jangan sembrono. Amin. Melakukan apa yang kita hidupi setiap hari, biarlah itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-11b, kita melayani Tuhan menurut kehendak Tuhan. Lalu dalam Ibrani 13 ayat yang ke-21, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati. Ya. Ibrani pasal yang ke-13. Nah, saudara, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Ibrani pasal 13 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca dari ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjiannya yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diperlengkapi untuk melakukan segala yang baik. Supaya apa, saudara? Supaya kita melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Berbicara tentang kita mengasihi Tuhan menurut kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan
kita hidup sembrono lagi, karena kita anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita menjaga hidup kita dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Akal budi itu adalah berbicara tentang kemampuan dasar kita untuk mengerti, memahami, menilai apa yang benar. Akal budi, memahami, mengerti, bahkan menilai apa yang benar. Saudara, berbicara tentang akal budi, saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki pola pikir. Akal budi itu berbicara tentang pola pikir. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara kita berpikir. Firman Tuhan mengatakan biarlah kita melakukannya, kita memiliki cara pandang Tuhan. Amin. Melakukan apa yang benar, menilai, memahami apa yang benar. Jadi saudara, setiap kehidupan kita ini diperhadapkan dengan banyak hal. Tapi biarlah oleh akal budi yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti. Memiliki cara pandang Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, saudara, Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Amin. Pola pikir Allah, cara pandang Allah, ketika Tuhan datang ke dunia ini, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan menyelamatkan kita semua. Pola pikir Tuhan, cara berpikir Tuhan, memiliki cara pandang Allah, cara pandang kita dalam melayani saudara, melayani Tuhan, bukan hanya untuk keuntungan pribadi kita sendiri. Amin. Tapi biarlah kita memiliki cara pandang seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan punya. Apa saudara yang terutama? Yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Banyak orang-orang di luar sana, gak usah jauh-jauh, keluarga kita pun mungkin ada yang belum diselamatkan. Mari kita memiliki cara pandang Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Kalau kita sudah diselamatkan, ya sudah. Kalau kita untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, ya sudah. Saya nggak mikirin yang lain. Yang penting aku udah selamat, ya sudah. Nggak begitu. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita memiliki cara pandang Tuhan, saudara kita yang belum diselamatkan, mari kita meminta dalam doa. Amin. Supaya mereka juga boleh merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Melayani Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Melayani Tuhan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bagaimana sih saudara cara pandang Allah itu, saudara? Dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Kita akan baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah cara pandang Tuhan, pola pikir Tuhan. Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan tidak menganggap bahwa Tuhan, ya aku Tuhan, ngapain aku peduliin manusia, ngapain aku harus menjadi hamba, ngapain aku harus mati. Tetapi cara pandang Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memiliki cara pandang bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa dapat diselamatkan. Makanya Tuhan rela menjadi seorang hamba. Dalam kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Amin. Saya juga banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Lalu saudara, apa
yang keempat, mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan. Kekuatan itu berbicara tentang kemampuan. Kekuatan kita, saudara, kalau kita berbicara tentang kekuatan, itu tidak pernah lepas dari fisik kita. Kalau kita berbicara tentang kekuatan, itu tidak pernah lepas dari kemampuan kita. Nah, saudara, kasihilah Tuhan dengan kekuatanmu, dengan kemampuan kita. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Apa yang mampu kita lakukan untuk kita melayani Tuhan? Lakukan itu dengan segenap kemampuan kita. Amin. Lakukan itu dengan segenap kekuatan kita. Bukan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Roma pasal yang ke-12, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah bukti nyata, tindakan nyata kita ketika kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini adalah bait Allah, saudara. Mari kita mempergunakan tubuh kita ini, kita mengasihi Tuhan dengan kita mengekspresikan, ada tindakan yang kita lakukan dengan menjaga tubuh kita dengan baik dan benar. Amin. Mata kita yang Tuhan kasih, biarlah kita melihat hal-hal yang baik. Telinga kita yang Tuhan kasih, biarlah kita pergunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Mulut kita yang Tuhan kasih, biarlah kita mempergunakannya itu memperkatakan apa yang baik, apa yang benar, memberikan semangat. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, persembahkanlah tubuh kita yang Tuhan beri dalam hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan menjaganya dengan baik. Saudara, banyak mungkin ketika kita dalam dunia kerja, ketika kita mungkin lagi bekerja maupun mungkin kita masih kuliah, saudara, ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita. Jangan kita ikut-ikutan orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Pergunakan tubuh kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Pergunakan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dengan kemampuan yang kita lakukan, kita mengasihi Tuhan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Itu semua ada dalam hidup kita. Amin. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan benar-benar, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Segenap itu bukan hanya separuh, saudara, tetapi semua, seluruhnya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, hati kita ini, jiwa kita ini, tubuh kita ini, akal budi kita ini, kita mau persembahkan semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk kita mengasihi Tuhan. Lalu saudara, apa aplikasinya ketika kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan? Dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang tadi sudah kita baca, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Aplikasinya ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka aplikasi itu, tindakan itu nyata. Bukan sekedar kita ngomong, ya Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi tindakannya itu nyata, saudara. Ada kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Amin.
mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Lalu saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, mengapa sih Tuhan itu mengajarkan kasih bagi kita? 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kita berbicara tentang kasih, tapi kita tidak mengasihi sesama kita manusia, firman Tuhan mengatakan semuanya apa yang kita lakukan tidak ada faedahnya. Karena itulah Tuhan mengajarkan kita hukum yang terutama dan hukum yang utama, mengasihi Tuhan, lalu aplikasinya mengasihi sesama. Semua apa yang kita lakukan tanpa kasih, saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada gunanya, tidak berfaedah, gak ada manfaatnya. Semuanya sia-sia kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Amin. Kasih itu, saudara, bukan sekadar diucapkan, tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan. Itu kita bisa wujudkan. Lalu saudara, bagaimana kasih itu, saudara? 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih itu tidak menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya kepada Tuhan. Kasih itu mengharapkan dari Tuhan. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih kita kepada Tuhan, juga kasih kita kepada sesama. Kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita diberkati Tuhan dengan lebih, bersyukur saudara. Jangan cemburu, jangan iri hati. Amin. Tapi biarlah kita boleh merasakan bahwa Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Memberkati kita dengan apa? Kesehatan, kekuatan. Kita masih datang ke tempat ini bisa memuji, memuliakan Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu berkat Tuhan yang besar. Amin. Anugerah Tuhan yang besar. Banyak orang di luar sana tidak dapat memuji Tuhan lagi. Karena apa, saudara? Keterbatasan fisik. Banyak orang di luar sana tidak dapat mendengarkan firman Tuhan lagi. Tapi bersyukurlah Tuhan menganugerahkan itu bagi kita, untuk kita menikmati berkat Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Biarlah kasih kita kepada Tuhan, juga kasih kita kepada sesama, itu nyata dalam hidup kita. Karena tanpa kasih, semuanya adalah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca ayat yang terakhir dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar,
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Biarlah kasih kita itu mempersatukan kita, satu Tuhan, satu iman, dan tunjukkanlah itu dalam hal kita saling mengasihi. Amin. Untuk firman Tuhan saat sore hari ini, biarlah kasih kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, segenap kemampuan kekuatan kita, lalu kita aplikasikan itu untuk kita mengasihi sesama kita. Yang